Salam bahagia, salam kasih sayang. Kembali kita bersama melalui channel Berbenah Diri. Kita tak pernah merasa bosan, dan semoga Anda juga tidak pernah merasa bosan untuk terus menggali, mencari jalan pembenahan diri, karena kita tahu bahwa ini adalah sesuatu hal yang utama. Selama Anda masih yakin bahwa kehidupan itu ada keberlanjutan setelah di dunia ini saat ini. Di sini kali ini yang ingin saya sedikit sharingkan tentang langkah yang menjadi titik utama dari langkah pembebasan diri, sehingga ini menjadi bekal di dalam menghadapi situasi peralihan dari kehidupan saat ini ke kehidupan selanjutnya yang mungkin disebut melalui fase kematian. Sesungguhnya ini sesuatu hal yang sangat wajar, karena kita tahu bahwa hukum semesta sudah menetapkan bahwa apapun bentuknya yang hari ini memiliki wujud dan hidup, ya, suatu saat pasti akan mati. Itu satu hukum kepastian yang tidak ada yang bisa hindari. Tetapi tidak semua, bahkan hampir tidak ada yang menghendaki satu kepastian ini, tetapi ya ini adalah ketentuan, mau tidak mau harus diterima. Sehingga kemudian karena ini sesuatu yang tidak bisa dihindari, maka orang akan selalu mencari cara terbaik untuk menyambut datangnya fase kematian ini. Sehingga berbagai tradisi, berbagai cara dari yang muncul dari berbagai komunitas, berbagai pemikir, bahkan berbagai agama memberikan cara yang tentunya dari pandangan masing-masing pemberi cara ini beranggapan bahwa beginilah cara terbaik untuk menghadapi situasi itu. Kita patut bersyukur karena banyak kepedulian dari mereka-mereka yang sudah menemukan jalan ini lebih dulu, baik itu dari yang sifatnya formal dituangkan dalam bentuk agama ataupun dalam bentuk cara-cara yang dituangkan dalam bentuk laku-laku spiritual. Yang pasti saya punya keyakinan bahwa semua memiliki tujuan yang baik,
di mana bermaksud memberikan satu bentuk pencerahan bagi generasi-generasi selanjutnya seperti kita saat ini. Walaupun mereka tidak secara gamblang menyatakan satu kepastian bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk menyelamatkan, tetapi kita patut bersyukur dengan kepedulian mereka untuk memberikan kita hal-hal yang setidaknya membangun cara berpikir kita yang lebih positif, sehingga tidak takut terhadap situasi yang akan terjadi. Jadi saya tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud menambahkan dari apa yang sudah dinyatakan sebagai para pendahulu kita. Saya hanya sekedar ikut berpendapat sekiranya ini sesuatu yang masih bisa dianggap memiliki nilai. Bagi yang setuju silahkan diambil hikmahnya. Saya percaya bahwa semua mengerti bahwa apapun bentuk ibadah, bentuk amalan, bentuk ritual, tujuannya dari semua itu adalah untuk mengharapkan keberlanjutan kehidupan kelak setelah kita tidak bersama jasad ini agar lebih baik. Saya sangat percaya itu. Tetapi saya punya keyakinan penuh bahwa kebaikan itu akan didasari hal yang lebih baik lagi ketika kita memulai dengan niat yang baik, penerimaan yang baik, dan kemudian keyakinan yang benar-benar dalam bentuk kesadaran yang baik. Dan saya percaya bahwa dengan dimulainya seperti itu, hal-hal baik tentunya akan lahir lebih banyak lagi yang kemudian akan membuat kita menjadi jauh lebih baik. Artinya ingin saya ucapkan di sini bahwa akan sulit untuk mendatangkan hal-hal yang lebih baik ketika kita memulai memasuki ambang kehidupan berikutnya, yaitu saat melewati fase kematian ini tadi. Ketika kita tidak dapat menyambut dengan gembira fase kematian itu, tidak mudah dalam cara berpikir kita untuk bisa menyambut hal seperti ini. Tetapi ketika kita memulai dengan satu keyakinan penuh bahwa ada harapan yang jauh lebih baik di sana, melalui kesadaran saya yakin tidak sesulit itu. Namun yang sering menjadi poin utama dari penghalangnya penerimaan kematian ini adalah ketika kita masih menyimpan hal-hal yang kita anggap sangat berharga di dalam pikiran kita, menyimpan semua bentuk-bentuk pencapaian yang
kita tahu selama ini melalui pengorbanan yang cukup panjang, cukup berat, sehingga secara tidak sengaja kita menanamkan keyakinan di dalam diri kita bahwa ini semua adalah milik kita. Nah, pengklaiman dari rasa memiliki ini yang kemudian akan menimbulkan kemelekatan yang kuat di dalam pikiran kita. Nah, hal-hal seperti inilah yang akan menjadi sandungan bagi semangatnya kita menyambut situasi itu. Banyak orang yang saat ini bisa lepas dari pencapaian-pencapaian duniawi, tidak lagi menuhankan harta, tidak lagi menuhankan kekayaan. Banyak yang bisa lepas dari situasi itu, tetapi kemudian berubah, beralih ke anak, beralih ke istri, yang mana ini sesuatu yang saya percaya agak sulit untuk disadari dalam hal-hal seperti ini. Ketika alasan kita sayang anak, sayang istri, sayang segala macam, tanpa kita sadari ini menanamkan satu bentuk kemelekatan yang kuat. Di sisi lain, tidak ada yang bisa pungkiri bahwa keluarga selalu menjadi hal yang utama. Tetapi ketika kita menyadari bahwa ada yang maha, yang pada akhirnya itu harus dituju, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bisa melatih diri untuk hal-hal seperti ini. Jadi poinnya adalah bagaimana bisa kita lepas dari kemelekatan ini semua. Tidak ada metode yang khusus untuk bisa lepas dari kemelekatan-kemelekatan yang begitu kuat pada diri kita seperti ini, kecuali kita dengan sadar, kita dengan penuh kesadaran meyakini bahwa yang maha kuasa adalah segalanya. Tapi bagaimana kita bisa menumbuhkan keyakinan itu? Ketika kita sendiri tidak ada dalam bayangan kita tentang apa itu yang maha kuasa, bagaimana harus meyakini, sementara yang kita tahu hanya ciptaan-ciptaan yang ada. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang agak paradoks ketika kita harus memilihkan satu bentuk keyakinan dan rela melepas hal-hal yang kita paling anggap berharga, yang jelas selama ini berjasa dalam diri kita, melayani kita. Tidak ada metode yang tepat untuk melatih hal seperti ini kecuali kita dengan kesadaran penuh. Di sini sengaja untuk memposisikan mereka harus dalam tanda kutip sesuatu yang bukan kita,
Walaupun secara paradoksnya dalam pandangan spiritual semua adalah kita, tetapi dalam hal ini dalam bentuk melatih untuk lepas dari kemelekatan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melatih kesadaran kita bahwa ya kita sendiri dan suatu saat kita akan sendiri. Bahkan hal yang lebih ekstrim yang saya lakukan melatih bentuk kesadaran ini, saya sengaja dengan sadar memposisikan bahwa wujud saya sendiri sebagai orang lain. Dengan kesadaran penuh saya menganggap menjadikan jasad saya sendiri sebagai objek yang bukan saya. Sehingga ketika ada sesuatu hal-hal yang terjadi, saya mulai melatih bahwa ya memang itu bukan saya. Kalau bukan saya, apa yang harus saya protes? Nah, mungkin ini bentuk metode termudah yang bisa dibahasakan secara ucapan, walaupun mungkin tidak tepat ketika sudah dibahasakan, tetapi yang bisa dibahasakan dengan sederhana ya mungkin lebih mudahnya yang saya tahu seperti ini, bahwa tidak ada cara untuk bisa melatih diri lepas dari kemelekatan seperti ini. Karena suatu saat mau tidak mau kita harus lepas. Entah mereka yang melepaskan kita atau kita yang melepaskan mereka. Entah lepas karena ajal, entah lepas karena hal lain. Mau tidak mau sesuatu ini harus dilepas. Sehingga menurut saya metode dasar yang paling mudah untuk melatih terlepas dari kemelekatan yang akan menjadi penghalang ketika memasuki gerbang kehidupan baru yang setelah melalui fase sakaratul maut ini. Nah, di detik-detik ini yang paling riskan ketika kita masih diberikan separuh kesadaran dunia dan separuh sudah beralih ke dimensi akhirat. Di detik-detik ini yang paling rawan kesadaran kita untuk terjebak di dalam hal-hal yang kita anggap berharga, yang tentunya akan sangat mengikat kita, mengikat kesadaran kita, yang menimbulkan keengganan kita untuk berpisah dari hal-hal yang berharga ini. Maka saya mengajak buat melihat, memang hari ini sedang mencari jalan untuk lepas dari kemelekatan yang mungkin menurutmu itu penting. Metodenya seperti itu. Jangankan mereka yang di luar jasad kita, bahkan jasad kita sendiri ada. Cobalah posisikan dalam kesadaranmu sebagai sesuatu objek yang bukan kamu. Dan saya yakin yang saya tahu dengan metode seperti ini melatih saya untuk selalu menerima apapun kejadian yang datang. Karena ketika kita memposisikan diri kita hanya sebagai objek yang bukan kita, ya apa yang harus kita protes? Tidak ada yang tersakiti di sana, tidak ada yang dirugikan di sana. Maka seperti itulah kita menganggap hal-hal
yang lain di luar kita. Mungkin orang akan beranggapan, jadi kamu masa bodoh ketika hal-hal itu terjadi. Tidak harus seperti itu. Ketika kita di kesadaran itu dengan metode-metode itu, kita bukan berarti tidak ada reaksi sama sekali, bukan berarti tidak ada tindakan sama sekali, tetapi reaksi-reaksi yang kemudian muncul ini bukan sesuatu yang kita rancang, yang kita planning, yang berdasarkan dari nafsu ego kita, tetapi reaksi yang muncul insya Allah sesuatu yang memang bentuknya kemurnian dan selalu disusul dengan jalan keluar yang kita sendiri tidak mengerti seperti apa, tetapi itu yang saya percaya, bahwa selalu ada petunjuk jalannya yang kemudian memang itu harus jalannya seperti itu. Percaya atau tidak ya silahkan, bagi yang mau mencoba ya bisa buktikan sendiri. Yang jelas saya belum bisa membuktikan tentang di peralihan saat sakratul maut karena saya sendiri belum mengalami itu, tetapi saya punya keyakinan dengan melatih seperti itu, dengan tetap berprasangka baik terhadap yang Maha Kuasa, kemudian mencoba untuk tidak banyak merancang, biarkan inspirasi-inspirasi itu muncul. Nah, saya percaya selama ide-ide itu muncul, tidak muncul dari sisi selainnya, bersumber dari sana, sehingga kemudian ide itu muncul, kemudian bisa saya terapkan, dan hari ini saya bisa ceritakan. Ya mungkin itu sharing ringan dari saya, sekiranya bermanfaat coba dibuktikan. Enggak terlalu penting ya, di skip aja. Semuanya bagi Anda yang masih terus mencari jalan berbenah diri, tetap semangat, jangan putus asa, yakinlah bahwa semua sumbernya dari satu sumber, yaitu Al-Haq, yang maha cerdas. Dialah kecerdasan tanpa batas. Seperti apapun Anda mengenalnya, semua sumbernya dari yang satu. Dia tak tersebut, ketika tersebut akan berbeda. Terima kasih. Salam damai, salam cinta kasih.